kalau Baim hanya menyampaikan informasi yang terbaru, saya sudah resmi mendapatkan panggilan. Jadi kalau kemarin itu memang kita mendapatkan dari informasi dari Humas dan Kepanitraan. Tadi saya sudah dapat panggilan sidang hari Rabu jam 9 pagi. Baim Muhammad Ibrahim kemarin sudah saya temui dan kita ngobrol. Saya bilang karena ini terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, kamu wajib hadir. Saya siap Bang jam berapa sampai jam berapa, biar saya meluangkan waktu khusus untuk hadir dalam perkara ini. Saya bilang kamu hadir sebelum jam 9, kamu tunggu sampai selesai. Biasanya itu kita ikutin proses yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana tanggal berapa Bang? Tanggal 23. Bang, Baim sendiri ada curhat. Agenda mediasi atau apa sidang perdana? Pertama itu pasti adalah memeriksa dokumen. Ya, hakim pasti akan memeriksa dokumen majelis. Pasti ditanya pihaknya apa benar, karena ini perkara gugatan cerai terkait dengan sengketa batinia seseorang. Majelis hakim pasti akan bertanya, benar tidak kau mengajukan gugatan ini? Itu dulu yang ditanyakan. Bang, tapi sudah mulai tersebar voice note percakapan antara Baim dengan Paula. Saya nggak tahu. Nah, menurut Abang sendiri Saya nggak tahu. Saya tidak pernah menyerahkan bukti kecuali nanti di persidangan. Jadi, kalaupun itu ada, Anda tanyakan sama siapa yang mendapatkan informasi itu. Jadi saya tidak mungkin menyampaikan bukti kalau tidak di dalam persidangan. Jadi saya betul-betul menjaga bukti itu. Jadi insya Allah saya tidak tahu. Itu salah satu pembuktian juga nggak sih Bang bahwa apa sih? Saya kan bilang saya tidak tahu itu apa. Kalau saya tahu saya nanti bisa simpulkan apakah ini bagian dari bukti-bukti yang ada sama saya. Karena bukti sama saya itu banyak sekali. Bukti percakapan aja itu tebalnya segini. Saksinya saja itu sendiri-sendiri, jadi peristiwanya beda-beda. Saya nggak perlu jelaskan, yang jelas kita doakan ini adalah sebuah sengketa batin. Bang, di percakapan itu ada pembahasan soal perselingkuhan Bang. Di percakapan itu ada ngebahas soal perselingkuhan Bang. Dan kemarin kan waktu preskon pertama juga mengatakan ada pihak ketiga. Ya, saya tidak mendengar itu apa tadi yang disampaikan. Yang jelas di dalam materi gugatan ada, tapi saya sudah diminta sama Baim kita tidak membahas ini sampai tanggal 23 kalau urusan itu. Jadi 23 Anda bisa tanya langsung kepada Baim karena ini sensitif sekali. Yang tahu dia, yang bisa menjelaskan dia. Saya akan membahas secara hukum proses persidangannya seperti apa. Tanggal 23 Baim itu pasti harus hadir sesuai dengan surat edaran. Di situ dia akan ditanya, apakah betul Anda mengajukan gugatan cerai permohonan ikrar talak? Nah, kalau betul, siapa kuasa hukummu? Kan di situ ditanya. Iya benar. Nanti sesuai dengan surat edaran, maka Anda wajib mediasi. Nah, mediasi ini dikasih batasan waktu 1 bulan. Damai tidak damai harus ada keputusan. Artinya kalau keputusannya damai, perkara dicabut, dibuatkan penetapan perdamaian. Tapi kalau tidak jadi perdamaian, maka perkara berproses lebih lanjut. Artinya saya harus menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan saksi untuk proses lebih lanjut seperti itu. Bang, di percakapan itu juga Baim kan sudah memastikan dia ingin bercerai. Nah, gimana Bang? Saya tidak mendengar itu, saya tidak bisa menyampaikan apapun. Yang jelas berdasarkan dokumen yang saya sampaikan ke pengadilan, dia sudah menjatuhkan talak. Ya. Abang kan kemarin bertemu dengan Baim, terus apa reaksi Baim ketika mengetahui bahwa voice tersebut sudah tersebar luas? Saya belum sampai membahas, karena saya membahas yang lain lagi. Kemarin itu saya membahas dokumen-dokumen yang ini saya perlu kayak gitu. Ada beberapa dokumen sama tim, dia kan punya tim. Berdasarkan timnya dia itulah saya berkomunikasi. Saya membutuhkan dokumen-dokumen ini, saya membutuhkan saksi-saksi ini. Jadi persiapan untuk tanggal 23. Yang jelas saya minta Baim hadir dan dia bilang saya siap Bang, saya siapkan waktu saya untuk hadir. Itu saja yang terpenting. Dari proses yang lain, mohon maaf, saya tidak mau mendahului proses di persidangan. Anda ikutin saja tanggal 23,
apakah nanti terucap siapa dan bagaimana. Ya. Bang, belakangan muncul inisial N, Bang. Belakangan muncul inisial N. Sama lagi. Tak lain hanya seorang karyawannya juga, Bang. Abang sendiri melihatnya seperti saya harus buka dokumen. Dokumennya harus saya buka. Jadi saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya. Bang, di percakapan itu kan disinggung soal keuangan ya, yang abang juga sempat beberapa waktu lalu ngebahas soal keuangan. Nah, menanggapinya seperti apa, Bang? Kalau itu sudah disampaikan, saya pikir sebagaimana yang diamanatkan kepada saya, dia menyampaikan dokumen data-data. Memang ada sirkulasi tiap bulan itu 100 lebih, 200 lebih, ada sampai hampir 400 juta setiap bulan untuk keperluan akumulasi. Jadi ada keperluannya dia, ada rumah dan seterusnya. Jadi itu yang disampaikan, tapi saya minta bukti transfer dan dia serahkan. Jadi saya tidak mau rekapitulasi. Kalau rekapitulasi kan kita yang buat sendiri. Saya minta bukti transfer. Jadi rekapnya ini tanggal berapa, transfernya apa, mana bukti transfernya. Oke, begitu saya lihat cocok, dokumen saya simpan. Itu saja, baru saya berani menyampaikan kepada teman-teman media. Bang, ada informasi baru lagi bahwa si Paula itu diduga mentransfer sejumlah uang kepada si laki-laki itu. N ini, Bang. Dan Baim mengetahui itu, Baim. Saya nggak tahu. Coba nanti ada Baim tanyakan. Saya nggak sampai sejauh itu. Jadi gugatan saya itu ada aturan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun kompilasi itu, termasuk juga surat edaran bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian. Jadi ada syarat-syaratnya, adanya perselisihan yang terus-menerus, ada mungkin kalau memang bagiannya itu ada itu ada diatur. Jadi hal-hal yang lain itu saya tidak melihat ada aturan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Yang jelas kalau memang terjadi perselisihan terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal, itu bagian alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Jadi ada syaratnya, ada batasannya. Jadi tidak serta-merta, tidak semua bisa mengajukan permohonan cerai di pengadilan. Bang, Baim sendiri sempat curhat nggak sih atau cerita ke abang terkait dia alasan mengajukan gugatan ini dibohongi? Sudah. Dibohongi. Ya, itu sudah disampaikan. Sambil dia menyampaikan dan dia tidak kuat sehingga dia meneteskan air mata, berarti sakit sekali. Kalau dia tidak sakit, saya pikir dia tidak menyampaikan itu. Mungkin jadi ada ceritanya bagaimana persoalan itu sampai masuk di dalam gugatan. Saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk mendapatkan kepastian dari Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Memang benar, ini harus saya cantumkan di dalam gugatan saya. Karena gugatan awal saya tidak bercerita tentang itu. Dia minta ceritakan.